Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang paling baik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimani Allah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Dan sekarang kita sampai hadis yang ke 18. Hadis yang ke-18 dari kitab Arba'in Nawawi. Saya bacakan teks hadisnya. Hadis yang ke-18, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah dan sahabat Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala, dan beliau mengatakan hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa fi ba'din nasakh, dan di sebagian riwayat hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah, hadis yang ke-28 ini hadis yang ke-18, hadis yang ke-18 bersumber dari dua sahabat. Bersumber dari dua sahabat, yaitu Abu Dzar yang dikenal dengan Al-Ghifari, namanya adalah Jundub bin Junadah, dan sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, di mana keduanya meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang buruk, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan kepada kita 3 wasiat. 3 wasiat yang agung, yang apabila kita menunaikan 3 wasiat tersebut, maka niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat.
Sebelum kita mengkaji, mengambil pelajaran dari sabda Rasulullah tersebut, sedikit kita sampaikan tentang dua sahabat yang meriwayatkan hadis. Sahabat yang pertama adalah sahabat Abu Dzar. Abu Dzar, ya, ini kunyahnya. Namanya adalah Jundub, ayahnya adalah Junadah, Jundub bin Junadah. Ya, beliau ya terkenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, dari daerah Ghifar. Ya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. Sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan diriwayatkan beliau adalah orang kelima, atau dia mengatakan orang yang keenam pertama kali masuk Islam. Orang kelima yang masuk Islam. Maka termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Akan tetapi beliau hijrahnya belakangan. Ya, awal masuk Islam tapi hijrahnya belakangan. Beliau adalah sahabat yang mulia yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ya, beliau adalah seorang yang zahid, yang zuhud, yang wara', jauh dari kehidupan dunia. Beliau meriwayatkan 281 hadis. 281 hadis dari Rasulullah. Dan uniknya sahabat Abu Dzar ini ya dari kota Ghifar, Al-Ghifari. Ya, daerah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Dan kota tersebut, daerah tersebut itu terkenal dengan begal, perampok. Jadi dari daerah tersebut itu terkenal banyak perampok yang menjarah, yang merampok orang yang melalui daerah tersebut. Yang mereka lihai dalam merampok. Dan termasuk perampok dan ahli rampok itu adalah sahabat Abu Dzar sebelum beliau masuk Islam. Ya, bahkan sahabat Abu Dzar ini termasuk ahlinya, paling ahli dalam merampok. Kalau orang-orang biasa merampok itu 2-3 orang, banyak orang, bahkan sahabat Abu Dzar ini sendiri bisa merampok. Ini tapi sebelum masuk Islam. Ya, tapi setelah masuk Islam, maka beliau menjadi seorang yang alim, seorang yang zuhud, seorang yang luar biasa dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasannya kebaikan Islam, masuknya Islam seseorang itu dapat menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesudahan dari seseorang, akhir dari keadaan seseorang. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriyah ketika khalifahnya adalah Utsman ibnu Affan. Adapun sahabat Mu'adz bin Jabal, ini sahabat yang sering kita dengar namanya, Mu'adz bin Jabal. Ya, ulamanya para sahabat. Ya, beliau masuk Islam ketika umur beliau 18 tahun. Ya. Banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Hampir semua peperangan beliau ikuti, termasuk perang Badar. Ya, beliau mengikutinya, maka mendapatkan keutamaan khusus. Ya. Sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri menyatakan cintanya kepada beliau. Rasulullah pernah mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah, saya sangat mencintaimu. Ini pernyataan langsung dari Rasulullah. Maka ini keutamaan yang luar biasa dari sahabat dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal ini disifati oleh Rasulullah a'lamun nasi bil halali wal haram. Manusia, umatnya Rasulullah yang paling paham tentang hukum halal dan haram di dalam Islam. Jadi yang paling tahu tentang hukum halal dan haram di dalam Islam adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau tidak hanya faqih dalam hukum syariat,
beliau juga ulamanya dalam Al-Qur'an. Ya, beliau bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan Istakri'u al-Qur'ana min arba'ah. Ya, bacalah Al-Qur'an dari 4 sahabat. Ya, ikutilah bacaan Al-Qur'an dari 4 sahabat. Ini 4 sahabat tersebut ini memiliki ilmu yang lebih tentang Al-Qur'an. 4 sahabat tersebut yaitu Ibnu Mas'ud, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah, Salim ya budaknya Abu Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat adalah Mu'ad bin Jabal. Ini sahabat yang kita bahas. Ya. Bahkan Mu'ad bin Jabal disebutkan oleh Rasulullah, beliau adalah terdepan nanti pada hari kiamat, yang berada di barisan paling depan dari kalangan para ulama, pemimpinnya para ulama nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah, innahu ya'ti yaumal qiyamati imamal ulama. Sesungguhnya Mu'ad bin Jabal nanti pada hari kiamat dia akan menjadi imam bagi para ulama. Masya Allah, ini sahabat Mu'ad bin Jabal ini luar biasa dalam hal keilmuan. Oleh karenanya beliau itu adalah sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri Mekkah, ke negeri Yaman. Ya, mendakwai ahlul kitab. Yang diutus adalah sahabat Mu'ad. Ya, ketika Rasulullah mengutus orang yang berdakwah kepada suatu kaum, maka Rasulullah tidak sembarangan mengutus. Rasulullah hanya memilih sahabat-sahabat yang memang memiliki keilmuan yang luar biasa, yang lebih. Yang sering diutus adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya. Kemudian dua sahabat tersebut, Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun engkau berada, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang mulia, ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, hadis ini merupakan wasiat yang agung yang menggabungkan antara hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Ya. Karena di dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan berapa wasiat, Pak? 3 wasiat. 3 wasiat. Dan 3 wasiat tersebut ini merupakan 3 hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah hak Allah, yaitu kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua adalah hak diri kita yang harus kita tunaikan sendiri, yaitu apa? Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat keburukan, maka kita segera berbuat kebaikan, sehingga keburukannya tersebut terhapuskan dengan perbuatan baik kita. Kemudian yang ketiga adalah hak orang lain. Hak orang lain yang harus kita tunaikan. Apa itu? Yaitu kita bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Ini 3 hak yang harus kita tunaikan, 3 wasiat Rasulullah yang agung, yang kata para ulama, apabila kita menunaikan 3 wasiat tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Kita bahas satu persatu dari 3 wasiat tersebut. Wasiat yang pertama, apa Pak? Wasiat yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa, kalimat yang sering sekali kita dengar. Ya. Takwa itu apa, Pak? Takwa itu apa, Bu? Takwa itu secara bahasa, takwa itu adalah menghalangi
atau menjaga. Takwa itu menghalangi atau menjaga secara bahasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqahum adzabal jahim. Waqahum di situ ada waqa dari kata takwa. Waqahum adzabal jahim. Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka dari azab neraka. Jadi takwa artinya adalah menghalangi atau menjaga. Ya. Maka takwa kepada Allah artinya apa? Takwa kepada Allah yaitu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Yaitu engkau membuat penghalang. Karena takwa tadi kan penghalang, menghalangi. Engkau membuat penghalang antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertakwa, maka kita punya penghalang, penjaga yang akan menghalangi kita, menjaga kita untuk tidak bisa bertemu dengan azab Allah. Jadi takwa itu adalah penghalang. Kalau kita punya ketakwaan, kita punya penghalang. Yang menghalangi apa? Menghalangi diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa penghalang tersebut? Penghalang tersebut yaitu dua. Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Penghalang itu dibuat dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Oleh karenanya para ulama itu menjelaskan takwa dengan penjelasan dengan definisi yang berbeda-beda, tapi kembalinya sama. Takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita menjauhi larangan-larangan Allah, ya mentaati perintah-perintahnya, maka kita telah membuat penghalang yang besar, yang kuat, yang dapat menghalangi diri kita untuk bisa ya diazab dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian takwa. Tapi kalau takwa ini disebutkan dengan kata albirri wa taqwa, albir wa taqwa, maka yang dimaksud ya albir itu menjalankan perintah, kalau takwa menjauhi larangan. Jadi kalau disebutkan berbarengan takwa dengan kata bir, maka yang dimaksud takwa itu hanya meninggalkan larangan. Adapun menjalankan perintah itu adalah albir. Ini dua kata kalau disebutkan bersamaan maka memiliki makna yang berbeda, tapi kalau disebutkan sendirian maka maknanya sama. Antara bir dengan takwa itu sama kalau disebutkan sendirian. Ya. Jadi takwa intinya apa tadi Pak? Takwa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini takwa. Ya. Sekecil apapun perintah Allah, ya kita tidak mandang perintah tersebut wajib atau sunnah, selama itu perintah Allah, maka kita berusaha untuk menjalankannya. Pun juga larangan Allah, sekecil apapun larangan Allah, ya, entah itu larangan yang sifatnya haram atau larangan yang sifatnya sekedar makruh, selama itu kita tahu bahwasanya itu adalah larangan Allah, maka sebisa mungkin kita menjauhinya. Kita tidak beralasan itu kan cuma makruh dan seterusnya, tidak. Ya, kata seorang penyair Arab, mereka telah mengatakan, ya, khalid dzunuba hakiraha wa katsiraha fahuwa tuqa. Kun misla mashin fauqa ardi syauqi yahduruha ma yara. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata penyair Arab, jauhilah perbuatan dosa yang kecil maupun yang besar. Itu adalah ketakwaan. Jadi takwa itu menjauhi perbuatan dosa yang kecil maupun yang besar. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas muka bumi yang di atasnya itu ada duri. Ya. Ya. Jadilah engkau itu seperti orang yang sedang berjalan di atas muka bumi yang di atasnya ada duri. Maka engkau akan berhati-hati ya ketika berjalan. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan dosa walaupun itu kecil, karena sesungguhnya gunung itu dari kerikil-kerikil batu-batu yang kecil. Ya.
Kemudian ya Rasulullah SAW di sini ini beliau mengatakan, memberikan wasiat ya hendaknya kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian beliau memberikan qaid, memberikan ya ikatan, yaitu apa? Haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ini penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mungkin bisa bertakwa kepada Allah ketika dilihat manusia. Dia bisa bertakwa kepada Allah kalau di hadapan manusia. Tapi dia menjadi orang ya yang durhaka kepada Allah ketika dia sendirian. Oleh karenanya wasiat Rasulullah ini dalam sekali. Bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Artinya ketika engkau di hadapan manusia maupun ketika engkau sendirian. Engkau di luar rumah maupun di dalam rumah. Ketika engkau dilihat manusia atau ketika ya tidak ada manusia yang melihatmu, tetaplah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini bahaya, wa na'udzubillah. Ya, orang ya kalau dilihat manusia dia sangat menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah, dia menjadi orang yang soleh. Ya, dia berhati-hati dari kemaksiatan, dia menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi ketika dia sendirian, waliyadzubillah, tidak ada yang melihat, ya, dia merasa aman, ya, maka dia pun menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah. Dia langgar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Sauban, ya, Rasulullah mengatakan, la a'lamanna aqwamun min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamata baydan fayaj'alahu Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Kata Rasulullah, sungguh saya telah mengetahui kaum ya dari umatku, manusia-manusia dari umatku yang mereka datang kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa banyak kebaikan. Dia datang kepada Allah dengan membawa banyak kebaikan. Bahkan kata Rasulullah, kebaikannya itu seperti gunung Tihamah yang putih. Ya, Tihamah nama gunung. Ya, kebaikannya itu sebesar gunung. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan-kebaikan tersebut ya seperti haba'an manthura. Ya seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya di sisi Allah, ya. Lenyap kebaikan-kebaikan tersebut. Maka Thauban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, ya, jallihim lana. Ya Rasulullah, ya, berikan kepada kami sifat-sifat orang tersebut. Ya, sifatkan kepada kami, tunjukkan kepada kami sifat-sifat orang tersebut sehingga kita tidak termasuk dari mereka. Ini semangatnya para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka itu adalah dari golongan kalian sendiri. Ya, dari golongan kalian sendiri. Mereka ya beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka adalah kaum idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Tapi kalau mereka itu sedang sendirian ya dengan keharaman-keharaman, maka mereka adalah orang-orang yang menerjang keharaman-keharaman tersebut. Jadi kalau lagi sendirian ya, maka dia melakukan keharaman-keharaman, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bermaksiat kepada Allah ketika sendirian ya, ketika tidak ada orang yang melihat, maka ini sebab terhapusnya ya amal-amal ibadah kita, wal iyadu billah. Ya, mungkin dia rajin ibadah, mungkin dia banyak beramal soleh, ya, tapi ketika sendirian, ya di kamar, di rumah, di kantor sendiri tidak ada yang melihat, maka dia pun melanggar larangan-larangan Allah, maka kebaikan-kebaikan yang banyak yang dia perbuat, ya, akan sia-sia di hadapan Allah. Ya, maka hendaknya kita menjadi orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Kalaupun tidak ada orang yang melihat, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melihat kita. Ya, ini takwa. Dan takwa ini luar biasa. Takwa ini adalah amalan yang memiliki banyak sekali keutamaan.
Kalau kita ya baca Al-Quran itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Di antaranya yaitu orang yang bertakwa, Allah akan wariskan kepadanya surga. Allah akan berikan surga. Wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Sesungguhnya itu adalah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Dalam surat At-Tolak saja, di awal-awal ayat Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Makanya ketika kita dapat ya masalah-masalah di dunia, kita masalah keluarga, masalah dengan orang lain, masalah pekerjaan dan yang lainnya, masalah ekonomi, masalah pendidikan, ya, kita punya masalah dan itu pasti kita dapatkan di dunia. Maka solusinya yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya. Kita jalankan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangannya. Ya ja'allahu makhraja. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ketika kita mendapatkan kesulitan dalam masalah ekonomi, ya, maka solusi adalah bertakwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ayat berikutnya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya itu menjadi mudah. Urusan apapun. Ya, para ulama bahkan menjelaskan urusan-urusan di dunia, terlebih lagi nanti urusan-urusan di akhirat. Urusan yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat berat. Maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini solusi ya ketika kita mendapatkan ya masalah-masalah dalam kehidupan dunia, maka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya takwa. Kemudian wasiat berikutnya, dan takwa ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Ya, yang harus kita tunaikan hak Allah, yaitu kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan ini didahulukan oleh Rasulullah, karena memang hak Allah itu adalah hak yang paling agung, hak yang paling berhak untuk kita tunaikan sebelum hak-hak yang lainnya. Kemudian wasiat yang kedua, apa wasiat yang kedua dalam hadis tersebut, Pak, Bu? Itu apa? Wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Ini wasiat yang agung. Ini adalah hak diri kita yang harus kita tunaikan sendiri. Ya, kita manusia pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah. Ya, tidak ada yang selamat dari perbuatan dosa. Rasulullah SAW tegaskan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, siapapun itu. Entah itu wanita, entah itu laki-laki, entah itu ustadz, entah itu ya kiai, entah itu ya anak-anak, entah itu dewasa. Ya semuanya banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ya. Maka hak diri kita ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa, maka segera ya iringi perbuatan dosa tersebut dengan perbuatan kebaikan. Ya, sehingga perbuatan dosa tadi dapat dihapuskan, dileburkan dengan kebaikan. Ya. Dan ini ya hikmahnya. Ya, ketika Rasulullah memberikan wasiat yang kedua setelah wasiat yang pertama ini apa? Yaitu ketika kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, maka kita tidak akan mungkin 100% bisa bertakwa. Ya, tidak akan mungkin kita bisa bertakwa kepada Allah 100%. Ya,
Kita nggak akan mungkin ya pasti ada 1-2 kewajiban yang kita tinggalkan. Ada 1-2 larangan Allah yang pasti kita terjang. Ya, maka solusinya apa? Solusi yang kedua, yaitu ketika kita berbuat salah, ada kewajiban, ada perintah Allah yang kita abaikan, ada larangan Allah yang kita terjang, maka segera kita berbuat kebaikan. Segera kita berbuat kebaikan sehingga kebaikan tersebut dapat menghapuskan keburukan. Baik. Kemudian satu sifat orang-orang yang bertakwa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kata Allah, dan orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, maka mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka bersegera untuk memohon ampun kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika orang bertakwa itu, ya, pasti dia suatu ketika terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, tidak mungkin 100% dia bisa bertakwa istiqomah terus. Ya, pasti suatu saat dia akan berbuat dosa. Tapi orang yang bertakwa ketika berbuat dosa, apa kata Allah? Maka dia segera mengingat Allah. Dia langsung mengingat Allah, astagfirullah. Kemudian dia langsung memohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Kemudian tidak melanjutkan perbuatan dosa tersebut. Ini orang yang bertakwa. Dia lempeng, dia istiqomah di jalan Allah. Suatu ketika dia tergelincir berbuat dosa, maka segera dia kembali kepada jalan Allah. Dia segera memohon ampun kepada Allah, tidak melanjutkan perbuatan dosa tersebut. Ya. Kemudian setelah lurus berada di atas jalan Allah, dia tergelincir lagi, dia bertaubat lagi. Tergelincir lagi, dia segera bertaubat lagi. Ini wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Kemudian apa maksud dari perbuatan yang baik di sini? Maka di sana para ulama menjelaskan, ya, ada 2. Ya, iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Ya, para ulama menjelaskan ini ada 2 penafsiran. Yang pertama, perbuatan yang baik di situ maksudnya adalah taubat. Adalah istighfar dan taubat. Jadi iringilah perbuatan yang buruk dengan taubat, dengan istighfar. Maka taubat tersebut akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Kemudian yang kedua, termasuk juga kebaikan di dalam hadis tersebut, yaitu seluruh amalan soleh. Seluruh amalan soleh. Jadi maksud hadis tersebut, iringilah perbuatan yang buruk dengan kebaikan-kebaikan, yaitu amalan-amalan soleh. Tidak hanya taubat, tapi amalan-amalan soleh, ya, apapun, maka dapat menghapuskan, ya, dosa keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan. Ya, ini celakanya kalau orang itu banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, 1, 2, 3, yang A, B, C, kemaksiatan dia lakukan, ya, tapi tidak ada kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, waliyadzubillah. Ya. Tapi di sana ada amal-amalan soleh yang secara khusus dapat menghapuskan dosa-dosa. Ya, ada beberapa hal, ya, yang secara sendirinya dia dapat menghapuskan perbuatan dosa, dan banyak para ulama yang menjelaskan hal tersebut, ya, bahkan ada kitab-kitab khusus, kitab-kitab tersendiri yang menjelaskan tentang amalan-amalan atau penggugur-penggugur dosa, ya. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, beliau menyebutkan ada 10 sebab terhapusnya dosa-dosa. Ada 10 sebab dosa yang kita kerjakan itu bisa terhapus. Yang pertama kata beliau adalah taubat. Jelas, taubat. Ya, sebanyak apapun dosa kita,
sebesar apapun dosa kita, bahkan dosa kesyirikan sekalipun, dosa yang paling besar sekalipun, yaitu dosa kesyirikan atau yang lainnya, maka semuanya akan terhapus, semuanya akan dimaafkan oleh Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, at-taibu min dzambi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seakan-akan dia orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tidak ada satupun dosa yang melekat pada dirinya. Ini taubat. Kemudian yang kedua, amalan-amalan soleh seluruhnya secara umum, ya, maka dapat menghapuskan perbuatan dosa. Kita misalnya habis berbuat dosa, misalnya habis bermaksiat misalnya. Tapi catatan, maksiatnya tidak ada hubungannya dengan manusia. Kalau kemaksiatan kita, kedzaliman kita ada hubungannya dengan manusia, maka syaratnya tambah satu, harus memohon keridhaan, harus minta maaf, baru nanti dosa kita akan dihapuskan. Tapi kalau dosa kita itu antara kita dengan Allah saja, tidak ada kaitannya dengan orang lain, ya, maka amalan-amalan saleh yang kita kerjakan bisa menghapuskan. Misalnya kita habis berbuat dosa, ya, kemudian kita baca Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca dapat menghapuskan dosa tersebut. Kemudian misalnya kita berbuat dosa, kemudian kita sedekah, kemudian kita sholat, kita berwudu, ya, maka dapat menghapuskan, ya, perbuatan dosa. Yang ketiga, yaitu musibah. Dan kita sabar ketika menghadapi musibah, maka juga dapat menghapuskan dosa, ya. Bahkan, ya, ketika kita tertusuk duri kecil, kaki kita tertusuk duri, musibah yang paling kecil, kata Rasulullah, ya, illa kaffarallahu biha khotoya. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ada musibah, kemudian kita sabar dalam menghadapi musibah tersebut, ya, maka kesabaran tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, yaitu istighfar. Astagfirullah, memohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi, ya, sesungguhnya terkadang hatiku ini lalai, kata Rasulullah. Terkadang hatiku ini lalai. Ini pernyataan dari Rasulullah. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Tapi sungguh saya beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam itu 100 kali. 100 kali istighfar. Kemudian yang kelima, ya, doa seorang muslim kepada dia. Ya. Misalnya mayit, misalnya, ya, orang sudah meninggal, dia banyak sekali dosanya. Asalkan dosanya bukan dosa kesyirikan. Ya, kalau dosa kesyirikan kemudian dia membawa dosa tersebut ketika dia meninggal dunia, ya, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi selain dosa kesyirikan, ketika ada orang tersebut meninggal dunia, kemudian datang orang yang banyak yang menyolatkan dia, mendoakan dia, maka doa-doa orang kaum muslimin tersebut yang menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa mayit tersebut. Ya, kata Rasulullah SAW, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Tidaklah seorang mayitnya harus mayit muslim dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian, ya, ada 100 orang menyolatinya, mendoakan kebaikan untuk dia, ya, maka doa-doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah syafaat Nabi SAW. Ya, syafaat Nabi SAW. Ya, kemudian di antara yang dapat menghapuskan dosa adalah fitnah kubur, azab kubur, ya. Itu dapat menghapuskan dosa. Kemudian ujian-ujian yang berat pada hari kiamat. Dan juga terkadang yang terakhir, dosa itu bisa saja diampuni oleh Allah tanpa ada sebab apapun. Kita nggak melakukan apapun, kita nggak bertaubat dan seterusnya, bisa jadi, ya, Allah hapuskan dosa tersebut. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata Allah dalam hadits qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Harusnya Allah itu marah kepada seorang hamba karena seorang hamba tersebut melakukan perbuatan dosa. Tapi karena besarnya rahmat Allah, maka Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut tanpa sebab apapun. Tapi ini bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini ya wasiat yang kedua, yaitu mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik. Sekarang timbul pertanyaan, apakah amalan soleh yang kita kerjakan itu secara otomatis dapat menghapuskan dosa dari perbuatan-perbuatan jelek kita? Maka di sana diterangkan oleh para ulama, ya. Yang pertama, kalau amalan soleh tersebut dibarengi dengan taubat, maka jelas amalan soleh tersebut dapat menghapuskan dosa besar maupun dosa kecil. Jadi setelah kita berbuat dosa, entah itu dosa besar maupun dosa kecil, kemudian kita bertaubat dan kita beramal soleh, maka amalan soleh tersebut akan menghapuskan dosa yang pernah kita perbuat, entah itu dosa besar maupun dosa kecil. Yang kedua, keadaan yang kedua, kalau kita hanya beramal soleh saja, tapi tanpa dibarengi dengan taubat, kita banyak berbuat dosa, tapi juga kita banyak berbuat kebaikan, banyak beramal soleh, tapi amalan soleh tersebut tidak diiringi dengan taubat dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Maka apakah dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah? Maka para ulama, ya, mayoritas para ulama, jumhur para ulama mengatakan dihapuskan dosa-dosa kecilnya saja. Ya, dihapuskan dosa-dosa kecilnya saja. Adapun dosa-dosa besar, maka tidak cukup dengan amalan soleh, tapi harus disertai dengan taubat. Jadi amalan-amalan soleh yang kita sebutkan tadi, ya, amalan soleh yang kita sebutkan tadi, dia bisa secara otomatis menghapuskan dosa-dosa, tapi dengan catatan adalah dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar, maka harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya bahwasanya Rasulullah bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, al-jumu'atu ilal jumu'ah, kita menghadiri salat Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, ya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka di sana ada penghapusan dosa. Ada penghapusan dosa. Kemudian kata Rasulullah, idza jatuni batil kabair, kalau dosa-dosa besar dijauhi. Artinya apa? Salat 5 waktu, salat Jumat, Ramadan itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya, tapi hanya dosa-dosa kecil. Ya, hanya dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan bahwasanya kalau dosa besar itu harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sampai jam berapa? Ya, 8:15. Wasiat yang terakhir yang Rasulullah wasiatkan dalam hadis tersebut, apa Pak Bu? Wasiat yang terakhir tadi, yang ketiga, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini hak yang ketiga, wasiat yang ketiga. Ini adalah hak orang lain yang harus kita tunaikan, yaitu kita bermuamalah dengan orang lain. Kita manusia, ya, adalah makhluk sosial, tidak bisa lepas dari orang lain. Ya, kita selalu berinteraksi, bersosial dengan orang lain, entah itu keluarga kita, entah itu saudara kita, ya, tetangga kita, atau ya orang-orang lain, ya. Maka ketika kita berinteraksi dengan mereka, bersosial dengan mereka, maka Rasulullah berwasiat agar kita ini, ya, berakhlak mulia. Akhlak mulia. Dan akhlak mulia ini memiliki, ya, kedudukan yang sangat tinggi. Ya, memiliki, ya, perhatian yang sangat besar dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Bahkan diutusnya Rasulullah, ya, itu tujuan utamanya, hikmah terbesarnya, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah mengatakan, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Maka yang misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak manusia. Maka tidak boleh kita anggap sepele. Ini beberapa kali kita sampaikan, akhlak mulia ini tidak bisa dianggap sepele. Tidak bisa orang mengatakan yang penting kan akidahnya selamat, yang penting ibadahnya mempeng, ya. Yang penting dia sholat, dia puasa, tapi tidak memperhatikan bagaimana adab dia, akhlak dia kepada orang lain. Maka ini tidak benar. Ya, antara iman dengan akhlak yang mulia itu memiliki ikatan yang sangat erat, kaitan yang sangat erat. Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kalau dia benar-benar baik keimanannya, sempurna keimanannya, maka akan tercermin di dalam akhlaknya. Kalau akhlaknya buruk kepada orang lain, dia akhlaknya buruk kepada keluarganya, kepada tetangganya, ini menunjukkan lemahnya keimanan orang tersebut. Bahkan akhlak yang mulia itu amalan yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Karena amalan manusia ini akan ditimbang oleh Allah dan memiliki kadar berat yang berbeda-beda. Yang paling berat yaitu akhlak mulia setelah tauhid. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun yang diletakkan di timbangan pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah ketika ditanya, apa sih yang paling banyak memasukkan seseorang dalam Islam? Maka Rasulullah mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bahkan dengan akhlak yang baik, orang itu bisa menyamai kedudukan derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Kata Rasulullah, innal mu'min la yadriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Sesungguhnya orang yang beriman, orang mukmin, dia bisa menyamai derajat orang-orang yang rajin sholat dan rajin puasa dengan akhlaknya yang mulia. Ya. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan akhlak yang mulia di dalam Islam. Ya. Bahkan orang yang memiliki akhlak yang mulia itu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Orang yang paling dekat tempatnya dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dari kalian dan orang yang paling dekat tempatnya nanti pada hari kiamat denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini akhlak yang baik. Ya. Kemudian apa sih akhlak yang baik? Akhlak yang baik, para ulama mendefinisikan akhlak yang baik dengan definisi yang berbeda-beda. Tapi yang paling mudah akhlak yang baik itu yaitu 3 hal. Yaitu badlun nada, memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, memberikan manfaat apapun manfaat tersebut. Kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Wa talaqatul wajh, dan bermuka manis kepada orang lain. Ini akhlak yang mulia. Orang suka memberi, menyampaikan ilmu atau membantu harta, membantu tenaga, maka ini akhlak yang baik. Ya. Atau kalau dia tidak bisa memberi, minimalnya dia tidak mengganggu orang lain, tidak mendolimi orang lain. Ya. Tidak mendolimi orang lain, tidak mengganggu hak orang lain. Maka ini juga merupakan akhlak yang mulia. Yang paling minimal yaitu kalau dilihat orang lain itu mukanya berseri-seri, mukanya senyum manis. Jangan kalau dilihat itu serem, mentang-mentang dia masya Allah jenggotan cingkrang pakai jubah, kemudian dia menampakkan wajah yang serem, enggak. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah. Harus bermuka manis, menyapa. Kata Rasulullah, la tahkiranna minal ma'rufi walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun di dalam Islam, walaupun hanya
ya senyum kepada saudaramu, dan senyum itu adalah sedekah kita kepada mereka. Ya, tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kalau kita lihat orang-orang itu senyum kepada kita, seneng atau enggak, Pak? Seneng. Tapi kalau wah cemberut, orang kayaknya ya tidak senang. Ya ini kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, ya, yang bisa kita sampaikan dari hadis yang ke-18 dari hadis Arba'in Nawawi yang menunjukkan kepada kita tentang 3 wasiat Rasulullah. Yang ketiganya merupakan 3 hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama tadi apa? Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan ini adalah hak Allah. Yang kedua adalah mengiringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, dan ini adalah hak kita terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu bermuamalah, bersosial ya dengan manusia dengan akhlak yang baik, dan ini adalah hak orang lain yang harus kita tunaikan. Dan sekali lagi, ya, apabila kita bisa menunaikan 3 wasiat tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Ya, seperti biasanya mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ibu-ibu, monggo kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, monggo. Mas Awi. Toleransi dari hadis amalan terhapus karena maksiat tadi dengan hadis maafan. Allah yang maafkan keburukan yang dia tidak sebarkan. Gimana, Pak? Sekali lagi. Toleransi adalah hadis orang yang mengamalkan keburukan di negara sendiri dengan hadis yang Allah itu memaafkan seseorang ketika dia itu menyembunyikan keburukannya, atau Allah akan menghukum orang yang wajar yang Iya. Jadi disebutkan ya di dalam sebuah hadis bahwasanya ya orang yang berbuat keburukan, orang yang berbuat dosa, kemudian dia menampakkan dosa tersebut, ya tampakkan dia seolah-olah dia bangga dengan perbuatan dosanya, ya maka ini akan menyebabkan ya tambah kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Jadi dia berbuat dosa, harusnya dia malu dengan perbuatan dosanya. Harusnya dia malu, harusnya dia sembunyikan perbuatan dosa tersebut, tapi ternyata dia tampakkan, dia seakan-akan bangga, dia umumkan, ya. Sehingga orang-orang tahu perbuatan dosanya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak untuk menutupi dosa-dosanya. Dosa yang dilakukan di malam hari Allah tutupi, dosa yang dilakukan di siang hari Allah tutupi. Tapi ternyata orang tersebut dia sendiri yang menyebarkan perbuatan dosa, maka dosanya akan semakin lebih besar, kemarahan Allah akan semakin besar kepada orang tersebut. Sebaliknya orang yang dia berbuat dosa, ya, orang yang berbuat dosa, ya kemudian dia berusaha untuk menutupi dosanya karena takut, ya karena dia malu, dia merasa dia tuh berbuat salah, ya. Orang berbuat dosa, ya normalnya kalau hati ini bersih, hati ini sehat, ya ketika kita berbuat dosa maka kita akan merasa bersalah, kita akan merasa malu, kita akan merasa takut, kemudian dia berusaha untuk menutupi karena ini aib, ya. Maka itu menjadi sebab ya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosanya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini Mas. Terus cukup? Ya. J, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggarisbawahi apa yang ditanyakan di depan Mas Hamidi tadi, untuk menunjukkan bangga dengan
Dosa. dosanya. Sekarang kalau bangga dengan kebaikannya, membanggakan diri dengan amalannya, ibadahnya, bagaimana itu? Terima kasih. Baik. Ya. Ini ya bangga terhadap kebaikan-kebaikannya. Bangga ini sampai batasan apa? Kalau sampai batasan dia ujub, ya. Dia ujub, dia bangga. Ya, ujub itu bangga. Maka ini adalah penyakit, ini adalah perbuatan dosa. Ya. Bangganya dia ujub, sampai dia ujub. Ya, maka ujubnya ini justru malah menghancurkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Ya, ini tidak boleh. Ya, para ulama, ya orang-orang soleh sebelum kita ketika mereka itu berbuat kebaikan, maka justru mereka itu takut. Ada rasa khauf di situ. Khauf dan roja, mereka takut. Mereka bukan bangga tapi mereka takut. Takut apakah ibadahnya tersebut sempurna atau tidak? Ya ada kurang atau tidak? Takut kalau tidak diterima, takut kalau sia-sia. Sehingga rasa takut tersebut itu justru membuat mereka itu lebih baik lagi dalam melakukan ibadah. Ya. Tapi kalau orang yang tertipu, itu mereka adalah orang yang ujub terhadap ibadahnya. Dia bangga diri, dia merasa hebat, dia merasa paling baik. Wa na'udzubillah, ini merupakan penyakit hati dan yang dapat menghancurkan amalan-amalan kebaikannya, dan itu menafikan firman Allah, iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, orang yang mengimani iyyaka nasta'in, maka mereka tahu bahwasanya segala apa yang mereka bisa kerjakan dari kebaikan-kebaikan itu semuanya karena pertolongan dari Allah. Nah, kalau orang yang ujub, maka dia menafikan iyyaka nasta'in tersebut. Maka seakan-akan dia itu orang yang hebat, dia orang yang paling baik, orang yang mulia, kebaikan-kebaikan seolah-olah merasa diterima. Ini justru malah itu adalah keburukan yang dapat menghancurkan dirinya, dapat menghancurkan amalan perbuatannya. Ini. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, ya, maka di situ ada diiringi rasa khauf dan rasa roja, rasa takut dan rasa berharap, ya, agar ibadah-ibadah kita ini, ya, kalau ada kekurangan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah yang kita kerjakan yang mungkin banyak kekurangan ini, kita merasa banyak kekurangan ini, ya kita roja, kita berharap agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, ya, maka ya kita merasa kita ini terjatuh, kita merasa salah, kita merasa malu kepada Allah, ya, kemudian merasa salah dan merasa malu tersebut mendorong kita untuk memohon ya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Cukup ya? Cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benar yang datang dari Allah, ada salahnya datang dari kebodohan saya pribadi. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.